Jalan-jalan ke kota seberang, singgah sebentar membeli rambutan. Assalamualaikum, salamku datang, semoga kita semua dalam keberkahan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dahlia, kelas 4I Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2012301006. Adapun tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Yusuf dengan mata kuliah Fikih Munakahat dan Mawaris. Baiklah, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang penyelesaian masalah aul dan rod. Nah, sebelumnya hukum waris dalam Islam merupakan bagian penting dari syariat yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah wafat kepada ahli warisnya atau disebut dengan ahlul warosah. Pembagian ini telah ditentukan secara rinci dalam Al-Quran dan diperjelas dalam hadis Nabi Muhammad SAW secara praktik para sahabat. Namun, dalam praktiknya, pembagian warisan tidak selalu berlangsung secara sederhana. Terdapat kondisi-kondisi khusus yang membuat jumlah bagian yang ditetapkan untuk para ahlul warosah tadi tidak seimbang dengan jumlah harta peninggalan yang tersedia. Nah, dalam kondisi ini muncullah dua permasalahan utamanya yang dikenal dalam ilmu faraid, yaitu aul dan rod. Nah, selanjutnya itu permasalahan aul. Terjadi ketika bagian-bagian ahli waris yang telah ditentukan justru melebihi jumlah harta peninggalan. Dalam kondisi ini dilakukan pengurangan secara proporsional terhadap seluruh bagian agar harta dapat terbagi secara adil. Sebaliknya, tentang rod adalah kondisi di mana jumlah bagian ahli waris lebih kecil dari jumlah harta yang tersedia, sehingga sisa harta dikembalikan atau dirodkan kepada ahli waris tertentu. Nah, kedua permasalahan ini sering terjadi dalam praktik pembagian ahli waris dan memerlukan pemahaman yang mendalam agar tidak menimbulkan ketidakadilan ataupun perselisihan di antara ahli waris ke depannya. Selanjutnya yaitu pengertian aul dan rod. Yang pertama yaitu pengertian aul. Aul secara bahasa berarti irtifa atau mengangkat. Dikatakan alal mizan bila ditimbangan itu naik atau terangkat. Kata aul ini kadang berarti cenderung kepada perbuatan aniaya atau curang. Arti ini ditunjukkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Hal ini disebabkan banyaknya ashabul furud sehingga jumlah seluruh bagiannya telah melebihi nilai 1, sehingga di antara ashabul furud tersebut ada yang belum menerima bagian yang semestinya. Maka dalam keadaan seperti ini harus menaikkan atau menambah pembagiannya sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah ashabul furud yang ada, meskipun akhirnya bagian mereka menjadi kurang. Selanjutnya, semisalnya bagian seorang duda yang semestinya mendapat 1/2 dapat berubah menjadi 1/3 dalam keadaan tertentu, seperti bila pembagiannya dinaikkan dari 6 menjadi 9, maka dalam hal ini seorang duda yang semestinya mendapatkan bagian 3/6 atau 1/2 hanya memperoleh dari 3/9 atau 1/3 saja. Begitu pula dengan ashabul furud yang lainnya. Bagian mereka dapat berkurang manakala pembagiannya naik atau bertambah. Selanjutnya itu dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami Wadillatuhu dijelaskan bahwa makna aul adalah dengan arti pengertian aul secara etimologis adalah pelacuran zolim dan melampaui batas. Dikatakan seorang al-rojal artinya adalah orang yang berbuat zalim. Dalam terminologi fikih, aul adalah menambah pada jumlah saham dari asal masalah atau KPK dan berakibat pengurangan bagian ahli waris yang diperoleh. Dapat disimpulkan bahwa makna aul adalah jumlah saham melebihi daripada asal masalahnya atau KPK yang mengakibatkan berkurangnya bagian dari ahli waris tersebut.
Sebagai contoh, misalnya jumlah saham tersebut 13, sedangkan ada masalahnya KPK 12. Dengan ilmu hisab atau matematika aul itu terjadi jika angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut seperti 12 per 13. Abdul Jalali Abdul Jamali memakai istilah aulu dalam hal seluruh ahli waris memperoleh bagian harta warisan berdasarkan ketentuan lebih besar dari kesatuan harta warisannya. Pengertian lebih ringkas dinyatakan dengan kasus kewarisan yang angka pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya atau pengurangan secara berimbang. Nah, selanjutnya yaitu pengertian rot. Kata rot secara etimologis berarti mengembalikan atau memulangkan kembali sesuatu ke asalnya. Dalam konteks hukum waris Islam, rot didefinisikan sebagai pengembalian sisa harta peninggalan kepada ahli waris yang memiliki bagian pasti atau ashabul furud. Jika setelah pembagian awal terdapat kelebihan harta dan tidak ditemukan ahli waris dari golongan asobah atau kerabat laki-laki yang tersisa. Nah, secara etimologis, rod adalah metode pembagian kembali sisa harta warisan kepada proporsional ahli waris yang telah mendapatkan bagian tetap, kecuali suami dan istri menurut mayoritas ulama, ketika tidak ada asobah. Dengan kata lain, rod berlaku jika jumlah total bagian ahli waris tidak mencapai keseluruhan harta warisan yang tersedia. Dalam kondisi ini, bagian para ahli waris dinaikkan secara proporsional. Kembalikan dari kasus Aul di mana bagian mereka dikurangi. Contohnya, apabila seorang pewaris meninggal dan hanya meninggalkan seorang anak perempuan 1/2 dan ibu 1/6, maka total warisan yang terbagi hanya 2/3. Jika tidak ada ahli waris lain, sisa 1/3 harta dikembalikan atau dirotkan kepada anak dan ibu secara proporsional. Maka bagian perempuan menjadi 2/4 dan ibu 1/4. Selanjutnya, pendapat jumhur ulama menyetujui adanya rot dengan alasan mencegah sisa harta masuk ke baitul mal tanpa alasan yang syar'i. Sedangkan sebagian ulama seperti Zaid bin Sabit, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa sisa harta harus masuk ke baitul mal bila tidak ada asobah. Kasus aul merupakan kondisi saat total bagian warisan yang ditentukan untuk para ashabul furud melebihi jumlah keseluruhan harta warisan, atau masalahnya menjadi lebih dari satu atau melebihi angka 1. Misalnya ketika seorang pewaris meninggal dan meninggalkan ahli waris yang jika dijumlahkan porsinya menjadi 13/12, maka terdapat kelebihan 1/12 dari asal masalah untuk menyelesaikan kasus semacam ini. Digunakan metode aul, yaitu menaikkan angka penyebut agar sesuai dengan jumlah pembilang sehingga bagian masing-masing dikurangi secara proporsional. Selanjutnya, penyelesaian masalah rot dalam perspektif ulama. Rot secara terminologi berarti pengembalian sisa harta warisan kepada para ahli waris setelah para ashabul furud menerima bagian mereka, dan tidak ada lagi ahli waris dari kalangan asobah atau kerabat laki-laki yang tersisa. Dalam situasi ini, kelebihan harta dikembalikan secara proporsional kepada ahli waris, sekecuali pasangan suami atau istri, menurut sebagian besar ulama. Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa saja yang berhak menerima rot. Pendapat mayoritas ulama atau jumhur menyatakan bahwa rot hanya diberikan kepada ahli waris dari jalur nasab atau kerabat darah, bukan kepada suami atau istri yang merupakan ahli waris karena pernikahan. Pendapat ini berdasarkan pada pernyataan bahwa rot harus menjaga hubungan nasab yang lebih dekat. Namun, sebagian ulama seperti Utsman bin Affan dan sebagian fuqaha kontemporer menyatakan bahwa pasangan pun bisa menerima rot jika tidak ada ahli waris lainnya. Karena ini tetap termasuk dalam ashabul furud. Bahkan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI,
di Indonesia. Rot diberikan pula kepada pasangan hidup jika tidak ada ahli waris lain. Sedangkan pendapat Abdullah bin Abbas mengenai rot cenderung lebih modern dibandingkan pandangan terhadap Aul. Ia menyetujui rot namun tidak memberlakukannya kepada pasangan dan nenek. Ketika menurutnya mereka tidak berasal dari jalur kekerabatan nasab, pandangan ini juga dikritik oleh sebagian ulama karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam syariat. Nah, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu permasalahan aul dan rod dalam pembagian warisan merupakan dua konsep penting dalam ilmu faraid. Aul terjadi saat bagian waris melebihi jumlah harta, sehingga sebagian para ahli waris dikurangi secara proporsional. Sementara rod muncul saat harta warisan tersisa setelah semua ahli waris menerima bagian masing-masing, dan sisa tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang berhak secara proporsional, dengan pengecualian bagi suami dan istri menurut mayoritas para ulama. Pandangan para ulama menunjukkan adanya keragaman dalam memahami dan menerapkan kedua konsep ini. Aul lebih banyak diterima karena muncul ijtihad kolektif sahabat dari masa Umar bin Khattab, sementara rod masih menjadi titik perbedaan, terutama dalam hal siapa saja yang berhak menerima sisa warisan. Meski demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, menjaga keadilan, kesinambungan hukum Islam, dan menghindari perselisihan antara ahli waris. Metode aul digunakan jika nilai pembagiannya lebih kecil dari pembilangannya. Syarat-syarat terjadi rot tidak akan terjadi dalam suatu keadilan kecuali bila terwujud tiga syarat seperti di bawah ini, yaitu pertama adanya ashabul furud, kedua tidak adanya aswabah, dan adanya sisa harta waris bila dalam pembagian harta waris tidak ada yang ketiga syarat tersebut, maka kasus rot tidak akan terjadi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan pantun. Ayam jago berkokok pagi, suaranya bikin kaget tetangga. Assalamualaikum Bapak yang baik hati. Terima kasih ilmunya yang sangat luar biasa.